agar si target seorang oknum individu kejaksaan agar si terdakwa ini masuk penjara. Jadi jaksa ngaur nanya kemana-mana di luar topik sebenarnya. Padahal dalam persidangan ini hanya satu topiknya, yaitu siapa yang memerintahkan postingan tentang SPI waktu penerimaan mahasiswa tahun 2020. Ya, ternyata menurut jaksa kan di dalam dakwaan seolah-olah terdakwa ini yang memerintahkan postingannya di bulan Mei 2020. Menurut jaksa padahal di SK Rektor 25 Juli 2020 baru keluar SK SPI ada yang berbeda dengan yang diposting bulan Mei. Ternyata tadi dari pengumuman tadi, yaitu pengumuman 18 Mei, rektor yang memerintahkan diposting dalam lamannya websitenya Udayana mengenai SPI itu, karena sudah dibuka pendaftaran mahasiswa termandiri. Kalau dibuka jalur pendaftaran jalur mandiri, otomatis SPI-nya juga sudah final. Dan tadi SPI-nya pun hasil simulasi dari berbagai pimpinan universitas dipimpin rektor. Sama sekali bukan terdakwa ini. Itu fokusnya. Jadi bulan Mei rektor yang memerintahkan maksudnya rektor Sodewi rektor pada saat kan dia kan rektor bukan rektor 2020. Jadi SK rektor itu secara eksplisit kamu sudah mulai ada kata-kata yang jelas mengatakan pendaftaran sudah dimulai 19 Mei 2020 agar mahasiswa mengisi laman dengan nomor sekian-sekian termasuk mengisi SPI. Artinya pada tanggal 19 Mei sudah ada SPI final. Tapi kenapa tanggal 25 Mei terbit lagi? Ya makanya harusnya rektornya yang jadi tersangka. Kenapa dia bikin SK yang berbeda lagi dengan yang dia sudah umumkan? Karena padahal sejak diumumkan 19 Mei 2020 tentang pendaftaran sudah ada, karena tidak mungkin ada pendaftaran tanpa ada SPI final. Dan sudah ditandatangani. Ini pengumuman rektor nomor tahun 18 Mei jelas itu agar mahasiswa mengisi formulir SPI sesuai dengan yang sudah ada di lapan. Jadi 19 Mei itu sudah ada daftar SPI itu semua, opsinya sudah ada. Itu adalah keputusan institusi dan finalnya oleh rektor hasil rapat, bukan si terdakwa ini. Dakwaannya seolah-olah yang di offside itu adalah rekayasa dia gitu loh. Jadi seolah-olah terdakwa offside gitu ya? Iya, seolah offside. Ya padahal rektornya yang offside karena sebulan kemudian dia bikin SK rektor yang berbeda dengan SPI yang dia sudah perintahkan dimasukkan dalam laman dan sudah diisi oleh mahasiswa. Itu loh, karena begitu dibuka 19 Mei mahasiswa sudah pada daftar. Belum ada SK rektor. Artinya terjadi penyelundupan hukum dalam hal ini. Bukan penyelundupan hukum lagi, sudah lebih parah dari situ. Itu sudah menghukum orang memutarbalikkan fakta. Kalau menyelundupkan masih bisa diampuni. Ini memutarbalikkan fakta hukum demi mencapai target agar si target seorang oknum individu kejaksaan agar si terdakwa ini masuk penjara karena ada unsur ketidaksenangan pribadi. Kalau menurut si terdakwa waktu pendaftaran SP ada saudara dari oknum aparat yang dia tidak minta dibebaskan SPI-nya, tapi kan tidak boleh, kan sudah masuk dalam sistem. Kalau SPI dibebaskan kan sudah masuk dalam laman, itu kan sudah uang negara kan, udah nggak bisa lagi dirubah. Padahal dia udah bantu oknum itu masuk universitas. Dan rekening yang dipermasalahkan juga tidak diblokir. Semua rekening negara, makanya supir saya pun tahu bahwa tidak ada korupsi kalau keuangan negara tidak berkurang. Itu supir saya. Mungkin akan saya tanya nanti pembantu saya. Ya sama aja kan. Korupsi belanja rumah tangga. Artinya uang majikan ya berkurang tanpa ada barang yang dibeli. Itu pembantu tahu itu. Ya kan? Disuruh beli cabai 1.000 perak. Ya. Tahu-tahu cabai yang dibeli cuma seharga 200, berarti 800 korupsi. Itu pembantu aja tahu. Ini sebaliknya malah uang negara bertambah. Karena Udayana itu kan milik negara. Kalau Udayana bangkrut, gedungnya dijual, uangnya ke siapa? Ke negara. Nah, jadi sebenarnya ada korupsi. Makanya
JPU tahu itu, makanya JPU tidak berani mengajukan saksi tentang kerugian negara itu di mana yang sebelumnya adalah akuntan publik. Dia nggak berani, dia nggak ajukan. Karena bakal kita telanjangi kesaksiannya di sini, bahwa itu tidak benar. Tidak ada sama saksi kerugian negara, tidak ada. Makanya hakim, salah satu hakim mengatakan pernah di sidang sebelumnya, kenapa kasus ini dibawa ke sini 1 sen pun si terdakwa tidak menikmati. Itu kata salah satu hakim itu yang, kalau nggak salah hakim ad hoc itu. Yang saya bilang telanjangi bukan orangnya, jangan salah ya. Kesaksiannya kita buktikan tidak benar, itu artinya ditelanjangi. Bukan orangnya yang ditelanjangi. Dari Denpasar, Bali, Ucan mengabarkan.